Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga masih tetap semangat ya. Tetap semangat. Gimana kabarnya hari ini? Sore hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke. Hujan, Bu. Oh, hujan. Iya. Ini belum. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Oke, saya Di Bogor akan hujan. percepat. Di Bogor sih, di rumah saya belum hujan ya. Oke, saya akan share screen. Ya, kalau kalian sudah baca sebenarnya lebih aman ya, karena materinya sudah ada semuanya di slide yang tadi di Evita ya. Saya akan share tentang jaringan. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar. Bentar ya, kenapa nge-hang ya? Bentar. Bentar ya, ini kenapa jadi nge-hang ya? Kenapa yang ngelakuin? Aku lagi. Maaf ya, ini tiba-tiba nge-lag nih komputer laptop saya. Bentar. Atau sambil nunggu ada pertanyaan dari yang tadi bahan dibaca? Halo? Ya, kenapa, Bu? Belum ada, Bu, sepertinya, Bu. Belum ada ya? Oke. Ini gambarnya jadi hilang semua ya? Sebentar. Atau ada yang bisa share screen nggak, Dek? Saya jelaskan, tiba-tiba nge-lag semua nih. Sebentar ya. Kok ini? Tiba-tiba nge-lag nih semuanya. Atau saya coba share PDF-nya ya. Kalau sore kayaknya ini ya, sering hujan ya. Iya, Bu, sering hujan, lagi musim hujan sekarang mah. Iya, ini tiba-tiba. Tiba-tiba nge-lag ini. Sebentar. Oke. Saya pakai PDF aja deh ya, sambil nunggu itunya.
PowerPoint-nya tiba-tiba nge-hang. Oke. Oke, ini materinya ya, tentang jaringan komputer. Sudah terlihat deh PDF-nya? Sudah, Ibu. Ya, oke, sip ya. Sudah, Bu. Oke. Deh kalau kita bilang jaringan gitu ya, atau komunikasi data, itu pasti melibatkan lebih dari satu device. Ya, jadi nggak mungkin hanya satu, jadi minimal 2. Ya. Nah, apa itu komunikasi? Berarti proses 2 atau lebih komputer atau peralatan device lain untuk mentransfer data. Contohnya, kalau kalian telepon sama seseorang, berarti kan minimal harus ada peralatan pengirim sama peralatan penerimanya. Nah, jembatannya kita menggunakan jalur komunikasi, gitu ya. Nah, ini penggunaannya yang sudah kalian alami saat ini, kita menggunakan Zoom seperti ini buat komunikasi, email, chat, ya, FTP, file transfer protokol, kemudian voice, ya, VoIP, web, dan seterusnya. Ini beberapa contoh dari penggunaan komunikasi komputer. Banyak. Saat ini kita bisa mengirimkan bentuknya teks, ya, image, audio, video, nah, dengan cukup mudah. Oke, ini yang sifatnya umum tidak akan saya bahas ya. Dia ada istilah wireless internet access point. Jadi kalau ada kepanjangan WAP itu ada 2. Ya, wireless access point sama ada satu lagi. Saya tahu? Wireless application protocol. Jadi disingkatnya WAP sama, tapi nanti kalian lihat konteksnya. Kalau yang di sini, WAP yang di sini itu memungkinkan orang untuk terhubung secara nirkabel gitu ya ke internet, bisa dari rumah, kantor, sekolah, atau lokasi lainnya. Nah, cyber cafe udah tahu ya. Jadi kalau kalian nih saat ini Bu di rumah bosen gitu ya ke restoran. Nah, restorannya menyediakan akses internet, kita sebut dengan cyber cafe. Oke. Nah, GPS ada yang tahu? Dia menggunakan apa? Jadi sistem navigasi yang terdiri dari satu atau lebih penerima berbasis bumi ya. Jadi kitanya menggunakan apa? Kok bisa dia tahu gitu ya? Menggunakan apa dia ya? Global Positioning System. Ya, jadi penerima berbasis bumi untuk menentukan lokasi geografis penerima GPS-nya. Nah, biasanya terpasang built-in di suatu vehicle, kendaraan. Oke. Nah, sekarang kita bahas jaringan. Ya, jadi kumpulan dari komputer dan alat lain yang dia terhubung ya secara bersama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Apa keuntungannya? Kita bisa share hardware, kita bisa share data informasi, kemudian kita bisa mentransfer dana dan seterusnya. Oke, sekarang jenisnya. Kalau yang namanya LAN, Local Area Network, berarti dia hanya menghubungkan untuk wilayah geografis tertentu. Contohnya di mana? Di kelas, di lab, gitu ya, di suatu ruangan, di gedung, itu pakai LAN. Nah, kalau WLAN, dia bentuknya LAN yang tidak menggunakan kabel. Dia dengan Wireless Local Area Network. LAN yang lebih besar, namanya apa? Ada yang tahu? Area besar kita sebutnya dengan MAN, ya, Metropolitan Area Network. Nah, sedangkan internet masuknya ke WAN, Wide Area Network. Sebentar ada ya, itu ada suara-suara. Saya coba mute all dulu ya. Oke. Nah, satu orang saya akan jadikan co-host. Semoga Ainun tidak ini ya sinyalnya ya. Oke. Ainun, tolong di-unmute, terdengar suara saya? Ainun? Ainun, terdengar suara saya?
Ainun, cek. Sinyal kali ya, oke. Alpi, saya unmute. Alpi, bisa terdengar suara saya? Ya, Bu. Oke, ya, sip ya. Oke, sorry, saya tadi ada musik-musik jadi agak ini ya. Agak berisik tadi sampai di sini. Nah, internet itu merupakan apa? One terbesar ya, wide area network. Oke. Saat ini sudah maju ya teknologi ya. Nah, untuk desain komputer kita sebutnya sebagai arsitektur jaringan. Itu ada 2 jenis, ada yang client server, berarti ada presidennya gitu ya, gampangannya. Ada pengontrolnya, client server. Server sebagai penyedia layanan, client sebagai peminta layanan. Jadi ada yang mengatur. Misalnya server mengatur ketentuan ABC, harus diikuti oleh klien. Nah, kalau peer to peer dia bisa share tapi kedudukannya sama-sama rakyat gitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian ini P2P artinya peer to peer ya. Dia bisa berbagi file, bertukar gitu ya, saling bisa akses. Tapi tadi tidak ada pengontrolnya. Oke. Kemudian topologi ya, topologi jaringan D di sini ada star, bus sama ring. Semoga udah bisa ini ya. Oke, saya jelaskan di sini. Oke, sudah terlihat Alif slide saya? Alif? Halo? Cek. Terdengar suara Ibu? Sudah, Terdengar, Bu. Terdengar Sudah ya? terlihat layarnya, Bu. Yuk, Dengar, Bu. diperhatikan. Ya, Kedengaran, ini Bu. topologi jaringan. Jadi mengacu pada tata letak komputer. Jadi kalau yang namanya bus, ini ada terminatornya ya. Nah, ini penghubung, dia terdiri atas satu kabel tunggal utama. Nah, ini misalkan ada komputer A, B, C, D, E. Kira-kira kelebihannya apa? Dia murah. Mudah diinstal. Itu yang tipe bus. Kerugiannya apa? Kalau satu terputus, maka terputuslah semuanya. Gitu ya. Kalau yang ring mirip seperti bus, cuma kalau dia ring itu loop ke dirinya. Maksudnya loop ke awal gitu ya. Kalau ini ada A, B, C, D, kelebihannya apa? Dia mudah untuk dilakukan pelacakan. Tracking. Misalnya, A ngirim data ke C. Belum nyampe, dia akan bisa tanya ke si B. B, gitu ya. Tadi ada paket data ini enggak? Oh, belum. Berarti permasalahannya ada di sini. Jadi kalau sudah, berarti masalahnya ada di sini. Gitu ya. Nah, saat ini orang menggunakan yang star. Nah, di sini ada sebagai jembatannya ya, bisa menggunakan hub atau menggunakan switch. Kalau di lab kita sudah terpasang ya. Ini enaknya terhubung masing-masing nih ya ke workstation-nya ya, ke kliennya. Kalau ini putus, maka tidak akan mempengaruhi ke yang lainnya. Lebih aman ya. Oke. Nah, sekarang ada istilah intranet gitu ya. Ada istilah extranet. Nah, kalau internet itu apa? Connection network atau networking. Intranet itu dia menggunakan teknologi internet tapi digunakan di jaringan internal. Contoh, saya punya misalnya perusahaan Gramedia. Ya. Kalau antar cabang antar divisinya bisa mengakses ya, itu masih lingkupnya intranet. Ada pihak luar nih, Dek, misalkan pihak supplier, pihak penerbit. Nah, ini semua bisa nih kita jadikan suatu sistem dan supplier ini bisa mengakses sebagian data di Gramedia, kita sebut dengan extranet. Jadi memungkinkan pelanggan pemasok mengakses sebagian dari intranetnya. Oke. Ini standar komunikasi network ya. Bisa kalian baca teknologi-teknologinya. Ada Ethernet, Wi-Fi, token ring, TCP/IP gitu ya. Oke.
Nah, ini yang tadi saya bilang, WAP lainnya adalah Wireless Application Protocol. Nah, ini protokolnya, cara komunikasi. Kalau kalian perhatikan ya, di web suka ada HTTPS, gitu ya. Hypertext Transfer Protocol, gitu ya. Nah, ini protokol untuk apa? Untuk berkomunikasi di web, gitu. Karena masing-masing komputer punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Nah, supaya nyambung kita pakai namanya protokol, ya. Oke, software komunikasi. Apa Bu fungsinya? Pertama, membantu user pengguna membuat suatu sambungan, mengelola transmisi, serta menyediakan antarmuka. Oke, ini komunikasi melalui jaringan telepon. Dek, kalau kalian pernah lihat satelit diterbangkan nggak? Ya, ini misalkan bumi ya. Ini bumi, ini bahan bakarnya ya, ini satelitnya. Nah, gini ya. Ini akan diluncurkan, Dek. Kemudian dia mengudara ya di luar sana dan dia ya sesuai dengan jalurnya. Jadi ini awalnya kapsul ini diluncurkan dari bumi gitu ya. Si kapsulnya nanti baru ngelepas. Lepas baru ada yang terbang itu. Jadi si sayap ini masih di dalam kapsul sini. Nah, jadi ini terbang gitu ya. Saat sudah sesuai dengan jalurnya, terbang baru dia buka sayapnya. Gitu ya. Oke. Ini komunikasi menggunakan jaringan telepon juga. Kalian bisa baca ya. Ini tabel untuk yang transfer rate gitu ya, kecepatan sama harganya kurang lebih. Nah, untuk alat komunikasi, communication device itu berarti semua jenis perangkat keras yang dia bisa untuk mengirimkan data, instruksi, informasi antara perangkat pengirim dan perangkat penerima. Ya. Oke, ini modem ya. Ada yang punya mungkinnya beberapa. Nah, ini yang kalau kalian punya laptop atau punya PC pernah bongkar gitu ya, di motherboard ada komponen seperti ini. Ini yang di luar, kalau kalian perhatikan bentuknya yang kayak gini. Nah, buat apa biasanya? Jaringan ya. Oke, nah ini. Nah, ini bentuknya seperti ini deh kalau kalian lihat di motherboard-nya. Nah, ya. Untuk mengakses jaringan. Nah, ini wireless access point yang untuk perangkat komunikasi transfer tadi ya, transfer data tanpa kabel ya, secara nirkabel. Nah, ini. Oke, ada istilah router. Nah, router ini fungsinya buat apa? Misalnya nih, kita punya gedung kampus gitu ya, ada jaringannya. Kemudian di sini ada internetnya. Nah, dia beda jaringan untuk mengaksesnya. Maka kita perlu yang namanya router. Gitu ya. Nah, supaya jaringan di kampus ini aman, gitu ya, jaringan lokalnya, kita bisa pasang yang namanya firewall. Apa itu firewall? Bisa software dan atau hardware sebagai pelindung. Ya, firewall. Ya, tembok apa ya, kalau kita bilang ya benteng lah ya, gitu, supaya lebih aman. Oke, tadi yang saya bilang hub di awal, seperti ini ya, bentuknya yang belum tahu. Nah, kalau yang pernah ke kampus Bogor, nah masuk ke lab, seperti ini. Jadi menghubungkan beberapa peralatan dalam sebuah jaringan. Nah, saat ini kita sering menggunakan home network ya. Kalian di rumah, oh ada WiFi Bu, bisa main game bareng, bisa bertukar file, dan seterusnya. Memudahkan kita ya, untuk share-share. Oke. Kemudian terakhir terkait kanal komunikasi. Ada istilah jumlah data yang dapat melewati saluran komunikasi. Kita sebut dengan bandwidth. Latency, waktu yang dibutuhkan sinyal. Ya, untuk perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Kalau ada istilah transmission media, dia membawa satu atau lebih sinyal. Ya, sama lagi nih deh, istilah bandwidth ya. Kalau kalian di depan rumah kalian ada jalan, gitu ya, sama di tol, maka lalu lintasnya berbeda. Ketika jalannya kecil, gitu ya, maka yang di sini yang berjalan, entah itu orang, entah itu mobil, motor,
tidak begitu sebanyak yang di tol, gitu kan ya. Nah, asumsi itu sama ya untuk jaringan di dalam komputer. Semakin banyak bandwidth-nya gitu ya, maka semakin cepat perjalanannya gitu ya, makin besar bandwidth-nya. Oke, ini media transmisi fisik ya. Ada yang fisik, ada yang wireless. Ini yang sering kalian lihat ya. Twist pair cable. Kalau kalian lihat di mana? Coba lihat di telepon kalian yang punya telepon. Ini ada jaringan twist pair lilitan pasangan ya. Nah, ya kita masukkan ke yang bentuknya kayak tadi tuh biasanya. Kalau kalian lihat seperti itu. Kemudian coaxial cable yang suka ada di television wiring. Nah, ini kalian suka jumpai di mana nih? Fiber optic cable? FO. Pernah lihat ya? Kalau kita lagi ada pemasangan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari media transmisi fisik. Oke, kalau yang wireless kayak gimana, Bu? Banyak ya. Ada yang slow radio, kemudian ada yang microwave. Ini yang kalau kalian mungkin di rumahnya ya, ada seperti ini ya. BTS. Nah, dia gelombang radio yang memberikan sinyal transmisi berkecepatan tinggi. Kemudian ini yang paling powerful ya. Nah, karena menggunakan komunikasi satelit. Gitu. Oke, materinya saya mau lanjut sebenarnya. Tapi kayaknya di rumah kalian sedang hujan ya. Iya Bu, hujan deras Ya. Bu. Saya akan akhiri aja. Nanti bahannya akan saya bahas pekan depan, gitu ya. Oke, saya cukupkan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bu, saya ingin bertanya Bu. Ada pertanyaan? Saya Bu ingin bertanya. Ada materi keamanan sama internet ya. Nanti kalian tolong dibaca dan kita diskusikan saat Zoom seperti ini. Cek. Pokoknya yang kelas informatika itu baru beres jam 16.40 ya PPKN ya. Oke. Cukup sampai sini? Kemarin saya ujian ingin bertanya Bu. tengah semester gimana? Aman? Halo? Aman, Bu. Alhamdulillah aman, Aman Bu. ya? Aman. Oke. Alhamdulillah, Bu. Sip. Kalau gitu. Di chat ada pertanyaan? Oh, udah, iya, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita tutup kuliah hari ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA. Bu, tadi ada yang mau sepakat nanya. Ada yang ingin bertanya Bu tadi Bu. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. ada yang mau bertanya tadi Bu. Gak apa-apa. Waalaikumsalam.